Ya, kembali bersama kami, penurunan harga tes PCR dinilai memberikan angin segar bagi wisatawan domestik yang akan berkunjung ke Bali. Wakil Gubernur Bali, Cok Aceh, memprediksi akan terjadi peningkatan wisatawan domestik hingga mencapai 12.000 meski cuti bersama Natal dan Tahun Baru telah resmi dihapus. Ya, meski cuti Natal dan Tahun Baru dihapuskan, namun Wakil Gubernur Bali memprediksi akan adanya peningkatan wisatawan domestik jika dibandingkan tahun lalu. Saat ini Wisdom ke Bali sudah mencapai 6.500 dan sempat turun karena syarat tes PCR pertama diberlakukan. Cok Ace juga mengatakan secara umum Wisdom atau wisatawan domestik ke Bali khususnya dari Jakarta, Surabaya, dan pusat Jawa lainnya datang pada akhir pekan. Mereka ada yang datang pada Jumat dan kembali pada Sabtu. Penurunan harga tes PCR menjadi 275.000 dinilai masih reasonable dan masih masuk akal. Sebab tes tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga kondisi di Bali. Meski demikian, Wagub Bali menilai pelayanan PCR masih perlu diperbaiki. Ya, untuk membahas bagaimana kesiapan Bali menghadapi kedatangan wisatawan domestik sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ibu Ida Ayu Indah Yustikarini, Kabid Pemasaran Pariwisata Bali. Selamat sore Ibu Indah. Selamat sore Mas Juno, apa kabar? Baik, apa kabar Bali sore ini? Cerah atau hujan? Cerah, Aduh, Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah cerah ya. Dan masih semangat, tetap sehat. Saya udah 2 tahun belum nggak ke Bali, jadi kangen sekali. Harus segera ke Bali. Ya. Baik, Bu Indah, kita bicara mengenai penghapusan cuti bersama libur tahun baru dan juga optimisme dari Bali sendiri menyambut wisatawan domestik. Anda melihat kebijakan ini seperti apa? Baik, jadi kami melihat walaupun cuti bersama untuk Nataru itu dihapus, tetapi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Wagub Cok Aceh bahwa target itu 12.000 pada saat Nataru nanti bisa dicapai. Karena kami melihat setelah adanya aturan yang baru, batas tarif tertinggi untuk PCR itu adalah 275.000, kami melihat ada peningkatan yang cukup signifikan di arrival Bandara Internasional Ngurah Rai. Jadi untuk yang hari ini ya, tanggal 29 Oktober itu sudah ada peningkatan sejumlah 9.380 orang. Jadi pada saat tarif PCR itu masih tinggi, jumlahnya hanya sekitar 6.000-an orang saja. Jadi peningkatannya itu cukup signifikan, Mas Dino, sekitar 3.000 orang lebih. Jadi ini kaitannya dengan turunnya harga PCR luar biasa ya Bu ya efeknya ya. Dengan kedatangan dari 6.000-an jadi hari ini 9.000 dan targetnya tahun baru nanti atau akhir tahun 12.000 seperti itu? 12.000, iya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu Bu, bagaimana kondisi Bali di akhir tahun dengan wisatawan domestiknya? Apakah angkanya juga sama atau sebenarnya lebih rendah untuk tahun lalu? Kalau di tahun lalu itu masih lebih rendah, Mas Juno. Karena pada saat itu PPKM di Bali itu kan masih diberlakukan. Kemudian kasus COVID juga masih lumayan tinggi di Bali. Sedangkan kalau di bulan Oktober ini kasus COVID di Bali sudah semakin menurun, hanya 2 digit. Jadi kalau per hari ini kasus positif itu 29 orang dan kemudian yang meninggal karena COVID-19 itu tidak ada. Jadi alhamdulillah sekali kami merasa optimis bahwa wisatawan baik yang Nusantara maupun wisatawan mancanegara akan segera datang ke Bali. Apalagi ada semacam tren revenge of tourist activities itu. Jadi memang trennya tadi kita lihat insya Allah semakin baik ya Bu Indah ya? Ya, betul. Nah, bicara wisatawan domestik, tadi targetnya juga bagus, seperti itu ada 12.000-an. Kalau untuk wisatawan asing, bagaimana potensinya? Kita tahu juga border sudah dibuka beberapa waktu lalu. Update terbarunya seperti apa untuk potensi wisatawan asing? Iya,
Jadi sejak dibukanya penerbangan internasional ke Bali untuk 19 negara itu ya, per 14 Oktober, memang sampai saat ini belum ada wisatawan mancanegara yang datang. Prediksinya itu adalah paling cepat akhir November. Karena tentu saja mereka harus mengurus surat-surat keimigrasian, kemudian juga tentu menyesuaikan dengan aturan di negara mereka masing-masing. Tetapi saya mendapatkan informasi atau laporan dari teman-teman industri pariwisata bahwa mulai ada inquiries dari wisatawan mancanegara. Misalnya dari Jepang sudah ada, kemudian dari Cina, bahkan Australia yang belum masuk di 19 negara itu, mereka juga sangat ingin untuk segera datang ke Bali, termasuk juga Amerika. Jadi animonya, interest wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali itu sudah mulai banyak. Walaupun sampai hari ini belum ada yang datang, tapi tadi invoice dan juga let's say reservationnya untuk beberapa negara yang Anda sebutkan sudah masuk ya Bu ya? Ya, betul sekali. Diperkirakan November, karena memang it takes time, nggak mungkin 14 dibuka langsung datang gitu kan, ada preparation juga dari pihak mereka tadi Anda sebutkan bahwa terkait termasuk visa, juga perusahaan penerbangan juga kan. Jadi tapi insya Allah di November kita akan menyambut wisatawan asing untuk kembali ke Bali. Kami sudah tidak sabar sebenarnya. Iya, kalau bicara mengenai kesiapan ini Bu Indah, kita tahu bahwa ya sebenarnya Bali ya sudahlah ya, Bali adalah the center of tourism di tanah air dengan segala fasilitasnya yang luar biasa dari yang biasa sampai kelas wahid. Bagaimana kalau bicara mengenai kesiapan fasilitas dan juga prokes di sana agar nanti walaupun peaknya di akhir tahun kita tetap jaga kondisi landai ini? Ya, baik Mas Juno. Jadi kalau untuk Bali kami sudah menyiapkan kesiapan fasilitas sarana itu sejak tahun lalu. Jadi sudah 1,5 tahun lebih Bali menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan wisatawan baik yang Nusantara maupun yang mancanegara. Antara lain persiapan kami adalah didukung oleh Kementerian Parekraf. Kami menerapkan verifikasi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment end-to-end. Sampai saat ini sudah sebanyak 1.576 sarana pariwisata yang telah mendapatkan sertifikat CHSE. Dan kemudian penerapan aplikasi Peduli Lindungi di sarana-sarana publik termasuk sarana fasilitas pariwisata. Jadi di Bali itu saya pikir untuk penerapan aplikasi PL paling banyak di Indonesia ya, untuk fasilitas publiknya, yaitu sebanyak 9.322. Termasuk juga kami sudah menyiapkan SOP atau panduan terpadu untuk penerimaan wisatawan mancanegara. Jadi di dalamnya mulai dari SOP penerimaan wisman di bandara, kemudian SOP penerimaan wisman di hotel karantina, termasuk juga transportasi wisata, kemudian di objek wisata, ya sampai kemudian akhirnya wisman kembali ke negaranya masing-masing, seperti itu. Jadi persiapannya sudah cukup komprehensif. Jadi tadi sudah ada SOP-nya untuk tiap-tiap seksi atau tiap-tiap bagian ketika kita menyambut wisatawan ya Bu Indah ya? Ya, betul. Ibu, bicara mengenai aturan karantina, kita tahu bahwa memang untuk masuk ke Bali dari wisatawan asing sendiri harus karantina 5 hari. 5 hari. Iya, kita tahu. Apakah ini juga, kalau bicara aturan ini, apakah banyak dikeluhkan oleh reservasi yang masuk atau seperti apa sebenarnya? Jadi Mas Juno memang untuk membuka pariwisata Bali bagi Wisman itu bukan hal yang mudah karena kita harus memperhatikan dua sisi, sektor kesehatan dan juga sektor ekonomi di sini. Apalagi di Bali itu sektor ekonominya sangat didukung oleh pariwisata. Tetapi untuk penerapan 5 hari karantina 5 hari 4 malam dikeluhkan oleh teman-teman industri pariwisata di sini karena tidak boleh kemana-mana selain di kamar saja. Nah ini Bu yang ingin saya coba kita bandingkan, karena seperti di Thailand mereka ada program sandbox ya, di mana memang karantina tapi tetap ada aktivitas. Apakah
di Bali memungkinkan untuk hal sama? Karena kita tahu kalau tadi yang Ibu Indah sebutkan mereka harus di kamar 5 hari tidak boleh kemana-mana. Apakah nantinya ada modifikasi atau seperti apa? Iya, jadi kami pikir kalau di Bali ini kami merekomendasikan apabila wisman tersebut sudah vaksin lengkap, kemudian sebelum berangkat dari negara mereka sudah menunjukkan hasil tes negatif PCR ya, kemudian pada saat swab di bandara hasilnya itu juga negatif. Kami merekomendasikan sebaiknya wisatawan mancanegara itu boleh beraktivitas di luar kamar. Baik. Selama tamu karantina itu beraktivitas di hotel atau gedung yang terpisah dari tamu reguler. Jadi kalau hotel karantina di Bali itu gedungnya atau zonanya atau wingsnya itu memang terpisah. Jadi terpisah antara tamu karantina dengan tamu umum. Jadi seperti itu rekomendasi kami. Ya, rekomendasi dan semoga modifikasinya juga bisa diterapkan ya Bu ya. Karena kalau kita lihat tadi selama mematuhi aturan, prosedurnya tadi vaksin dan juga PCR, ya insya Allah kita juga bisa bersaing dengan negara-negara tetangga yang membuka pintunya untuk pariwisata. Ibu Ida, terakhir Ibu Ida, target tadi akhir tahun seperti itu. Kalau awal tahun, kalau kita lihat kan ini sebenarnya akhir tahun ini ujian Bu untuk semua ya. Karena kita lihat nanti evaluasinya seperti apa. Di awal tahun atau di 2022 nanti, apa yang kira-kira target atau goals-nya dari pariwisata Bali itu sendiri? Jadi target atau goals kami adalah tentu saja yang akhir tahun ini kami berusaha mendapatkan trust. Ya, jadi kepercayaan para wisman dan juga para wisnus bahwa Bali itu memang destinasi wisata yang aman, nyaman untuk dikunjungi selama kita masih berada di masa pandemi. Kemudian untuk tahun 2022, goals kami adalah menyiapkan Bali sebagai tempat beberapa event internasional antara lain yang G20 itu. Ya, jadi, kemudian ada event-event internasional. Jadi Bali dikatakan oleh para kementerian sebagai pilot project. Jadi kalau misalnya Bali berhasil, tentu tempat-tempat lain di Indonesia juga akan berhasil. Jadi kami berusaha membuat diri kami, menyiapkan diri kami sebagai pilot project yang sukses. Seperti itu Mas Juno. Baik, jadi kita gain trust dulu di Desember. Kita lihat nanti semuanya, semoga Bali jadi pilot project dan jadi benchmark yang baru ya Bu ya. Untuk dunia pariwisata di tanah air bahkan Asia atau dunia. Ibu Indah, terima kasih atas waktunya. Salam kangen untuk Bali. Sama-sama akan saya sampaikan salam kangen Mas Juno untuk Bali. Sabar ke Bali. Baik, kami tunggu Mas Juno. Dan Bu Indah, terima kasih. Selamat sore, salam sehat. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC.